Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di materi pembelajaran Al-Quran dan Hadis kali ini, kalian bertemu dengan kami kelompok 4 yang akan menjelaskan materi pokok mengenai kurai ketenangan hidup dengan tidak tamak terhadap harta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tri Astuti. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di materi pokok ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama tamak terhadap harta yang akan dijelaskan oleh saudara Chelsea, yang kedua kandungan surah Al-Humazah dijelaskan oleh saudara Fauzi, dan yang ketiga terakhir surah Al-Kautsar yang akan dijelaskan oleh saudara Mahfi. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian tamak terhadap harta. Apa yang dimaksud dengan tamak terhadap harta? Tamak terhadap harta adalah suatu keinginan yang besar untuk memperoleh harta dengan sebanyak-banyaknya. Hal ini biasanya didorong oleh kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Bisa juga dipicu lewat pergaulan dan gaya hidup yang hedonisme. Padahal, salah satu dampak negatif dari gaya hidup hedonisme adalah menumbuhkan sifat tamak terhadap harta. Sifat tamak terhadap harta akan membuat seseorang menjadi semakin jauh dengan Allah, karena ia akan lebih mencintai hartanya dan sedikit demi sedikit dia akan melupakan Tuhannya. Apa akibat buruk yang akan ditimbulkan dari seseorang yang memiliki sifat tamak terhadap harta? Yang pertama yaitu egois atau sikap hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua, individualis atau sikap tidak peduli dengan lingkungannya. Yang ketiga, sifat ambisius atau selalu mempunyai hasrat untuk terus memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat, bisa juga menjadikan harta sebagai berhala sehingga ia akan melalaikan tujuan kehidupan berakhirat. Di sini saya akan menambahkan materi tentang kandungan dari surat Al-Humazah. Yaitu yang pertama, surat Al-Humazah berisi ancaman bagi orang-orang yang pengumpat dan pencela, yaitu mereka yang suka menghitung harta bendanya dan mengumpulkan harta bendanya. Mereka suka karena kecintaan mereka terhadap harta
kekayaan di dunia, sehingga mereka lupa kehidupan di akhirat. Dengan kecintaannya kepada harta mereka, mereka merasa senang dan merasa lebih baik dari orang lain, sehingga mereka dengan senang hati dan semena-mena mencela orang lain. Kita hubungkan dengan keadaan saat ini, contohnya seperti orang yang suka mengadu domba, orang yang suka gibah dan mencela orang lain. Untuk poin yang nomor 2, yaitu Allah telah memberikan balasan kepada orang-orang yang seperti itu, yang telah disebutkan dalam surat Al-Humazah ayat keempat yang berbunyi layum badan nafil khotomah, yang artinya sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka khotomah. Jadi apa neraka khotomah itu? Neraka khotomah adalah neraka yang dalamnya berisi api yang sangat panas sehingga bisa membakar hati dan badan seseorang. Hati yang di dalam hati tersebut berisi kedurhakaan dan sifat-sifat tercela berikut. Jadi teman-teman jangan suka menghibah dan mengadu domba teman-temannya, karena bisa saja Anda dimasukkan dalam neraka khotomah. Untuk poin yang ketiga adalah dengan diturunkannya surat ini, Allah telah memberikan peringatan pada kita semua untuk menghindari sifat-sifat tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa mohon ampun kepada Allah dan memohon perlindungannya. Kemudian kita meningkatkan porsi ibadah kita kepada Allah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat At-Takasur. Surat At-Takasur ayat 1-2 turun berkenaan dengan dua kabilah Ansor, Bani Hadritsah dan Bani Haris, yang saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Ayat ini turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup bermegah-megahan sehingga ibadahnya kepada Allah terabaikan. Seakan-akan ayat ini hendak mengungkapkan penyebab kecelakaan itu karena saling memperbanyak kenikmatan duniawi yang mengakibatkan mereka enggan untuk kalah bersaing. Mereka mengunggulkan kenikmatan harta benda dan anak-anak. Keengganan untuk kalah bersaing itu mendorong mereka untuk mengagung-agungkan leluhur mereka demi membuktikan keunggulan satu sama lain. Hingga hal ini melalaikan mereka dari ibadah kepada Allah sampai ajal menjemput. Pokok kandungan surat At-Takasur tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan duniawi sehingga menyebabkan melalaikan dari tujuan hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela perilaku bermegah-megahan dan saling membanggakan status sosial. Di akhirat nanti Allah akan menyediakan tempat bagi mereka, yaitu neraka Jahim, dan mereka benar-benar kekal di dalamnya. Di akhir surat ini Allah menegaskan bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan yang dibangga-banggakan ketika di dunia ini.